Namaku Risa, dan sudah 3 tahun aku menikah dengan Arya. Kehidupan kami terikat erat pada rumah tempat kami tinggal, rumah ibu mertua, Bu Ratna. Dari luar, rumah itu tampak damai, tetapi bagi penghuninya, suasana di dalamnya selalu tegang dan dipenuhi oleh aura perhitungan. Bu Ratna adalah personifikasi hidup dari kekikiran. Beliau bukan hanya hemat, beliau pelit akut. Setiap rupiah dihitung, setiap tetes air diawasi, dan pengeluaran sekecil apapun wajib melalui audit ketatnya. Aku bekerja lepas sebagai penata buku dari rumah, sementara Arya bekerja di pabrik. Setiap kami gajian, Bu Ratna sudah duduk menunggu di meja makan dengan buku catatan dan pulpennya, memotong sebagian besar pendapatan kami untuk biaya hidup, menyisakan kami hanya cukup untuk bertahan. Hubunganku dengan beliau hanya sebatas kewajiban, jauh dari kata hangat. Suatu pagi yang dingin, rutinitas yang monoton itu terpecah. Setelah 2 bulan penuh kecemasan dan penundaan, alat tes kehamilan di tanganku menunjukkan 2 garis merah yang tegas. Kebahagiaan langsung menyerbu jiwaku. Aku langsung memeluk Arya yang baru saja pulang dari shift malam. Arya yang lelah seketika terbangun, matanya berbinar haru saat melihat hasil tes itu. Kita akan punya bayi, sayang, bisiknya, suaranya dipenuhi janji dan harapan. Kami sama-sama tahu, kehamilan ini adalah berkah sekaligus tantangan terbesar dalam lingkungan Bu Ratna yang serba terbatas. Namun, momen gembira itu harus segera berhadapan dengan realitas pahit. Malam itu, saat makan malam, kami menyampaikan kabar bahagia itu kepada Bu Ratna. Kami berharap setidaknya beliau akan menunjukkan sedikit luapan emosi keibuan. Alhamdulillah, ya, ujar Bu Ratna datar, setelah menelan perlahan makanan di mulutnya. Ia kemudian meletakkan sendok, menatapku dengan tatapan tanpa ekspresi. Tapi Risa, kamu harus ingat. Jangan sampai kehamilan ini jadi alasan kamu malas-malasan di rumah. Dan satu lagi, lanjutnya, jedanya terasa panjang dan mencekik. Pengeluaran kita harus tetap ketat, bahkan lebih ketat dari biasanya. Biaya melahirkan itu mahal. Senyum Arya langsung pudar, dan aku hanya bisa mengangguk, merasakan kegembiraan di dadaku seketika meredup digantikan kecemasan yang mendalam. Aku tahu, hari-hariku ke depan akan menjadi medan perang perhitungan. Memasuki trimester pertama, gejala kehamilan mulai menyiksaku. Aku sering lemas dan mengalami morning sickness yang parah. Saat aku berkonsultasi dengan bidan, beliau menekankan pentingnya asupan gizi, terutama protein, asam folat, dan zat besi untuk perkembangan janin. Atas bantuan Arya yang diam-diam mengambil dari sedikit dana daruratnya, aku membeli sebotol vitamin prenatal yang direkomendasikan dan sekotak kecil susu hamil. Saat itulah bencana kecil itu terjadi. Bu Ratna menemukan botol vitamin dengan label harga yang lumayan di atas meja. Raut wajahnya langsung berubah masam. Ini apa, Risa? Vitamin mahal begini untuk apa? Bukannya makan biasa saja sudah cukup, tanyanya dengan nada menuduh. Ini dari bidan, Bu. Untuk janin, agar tumbuh sempurna dan saya tidak anemia, jawabku pelan, mencoba mempertahankan nada hormat. Bu Ratna mendengus jijik. Dulu ibu hamil 9 kali, tidak pernah minum yang aneh-aneh. Cuma makan nasi dan ikan asin sudah jadi anak sehat. Ini pasti iklan yang menyesatkan. Pemborosan, katanya, menekankan kata terakhir itu. Arya mencoba menyela, menjelaskan pentingnya gizi modern, tetapi Bu Ratna langsung memotongnya. Tidak ada yang penting kalau itu mahal. Arya, mulai sekarang, kalau kamu mau minum susu itu, hanya boleh setengah gelas per hari. Dan vitaminnya, matanya menyipit ke arahku, minumnya 2 hari sekali. Kita harus berhemat untuk biaya persalinan. Anggap saja ini, menabung, gizi, sindirnya tajam. Sejak saat itu, setiap sendok yang kumakan terasa dihitung. Bu Ratna mulai mencatat setiap pengeluaranku di buku sakunya, bahkan yang terkait dengan makanan. Aku harus mencuri-curi kesempatan untuk makan sepotong buah atau sebutir telur tambahan, menyembunyikannya dari pandangan beliau seolah aku seorang pencuri di rumah sendiri. Puncaknya adalah ketika aku memberanikan diri meminta sedikit penambahan protein. Bu, bolehkah minggu ini kita beli ayamnya lebih banyak sedikit, atau mungkin daging saja? Saya sering pusing. Butuh protein lebih, Bu, pintaku suatu sore. Bu Ratna yang sedang memotong sayuran langsung berhenti. Beliau meletakkan pisaunya dengan bunyi klik yang dingin. Protein? Kamu pikir protein itu tumbuh di pohon? Mahal, Risa. Kamu tahu harga daging sekarang berapa? Kamu pikir Arya cari uangnya dengan mudah? Cecarnya, matanya menyala-nyala. Kamu pikir karena kamu hamil, kamu bisa seenaknya minta yang macam-macam?
Kalau kamu mau daging, kamu beli sendiri pakai uangmu. Tapi ingat, uangmu itu nanti harusnya untuk popok dan keperluan bayi. Jangan boros. Bu Ratna menghela napas dramatis. Kalau terus begini, lebih baik tidak usah hamil sekalian. Kata-kata pedas itu, lebih baik tidak usah hamil sekalian, menghantamku telak. Kata-kata itu lebih sakit daripada semua morning sickness yang kuderita. Arya, kali ini, hanya diam, kepalanya tertunduk. Aku tahu dia lelah, tetapi ketidakberaniannya untuk membela membuatku merasa sendirian dan terhianati. Kekikiran Bu Ratna kini bukan lagi soal uang, tetapi soal empati dan kemanusiaan. Beliau menolak memberikan gizi dasar yang kubutuhkan di masa rentan ini. Saat aku mengelus perutku yang mulai membesar di malam hari, tekadku mengeras. Mereka perhitungan padaku? Baik, aku akan membalasnya dengan perhitungan yang jauh lebih menyakitkan. Aku tidak akan membiarkan anakku tumbuh di bawah tekanan finansial dan kebencian Bu Ratna. Mulai malam itu, Risa mulai menyusun rencana. Setiap sen uang yang masuk, setiap sisa gaji Arya, setiap uang belanja yang seharusnya untuk keperluan rumah, mulai ia alihkan, disimpan, dan disembunyikan. Tabungan untuk persalinan yang dikelola Bu Ratna? Risa akan mencari cara untuk mengosongkannya. Dia akan pergi, dan kepergiannya harus menjadi kerugian finansial yang membuat Bu Ratna menyesal seumur hidup. Memasuki bulan keempat hingga keenam kehamilan, penderitaanku mencapai puncaknya. Bukan karena gejala fisik yang semakin berat, melainkan karena perlakuan Bu Ratna yang semakin terang-terangan menunjukkan kekikirannya. Perutku mulai membesar, dan aku membutuhkan pakaian baru serta makanan yang lebih banyak, tetapi setiap permintaan selalu dibalas dengan ceramah panjang lebar tentang pemborosan dan sejarah kesengsaraan Bu Ratna saat muda. Aku ingat betul suatu malam ketika aku terbangun dengan rasa lapar yang menusuk. Dokter sudah mengingatkan bahwa ibu hamil perlu makan sedikit-sedikit tetapi sering. Aku turun ke dapur dan menemukan satu piring kecil sisa ayam semalam yang hanya menyisakan tulang. Aku mengambil sedikit nasi dan mencoba menggerogoti tulang itu, berharap mendapatkan sisa daging. Tiba-tiba, suara Bu Ratna mengagetkanku dari belakang. "Sedang apa kamu di sana, Risa? Itu sisa semalam, mau kamu habiskan juga? Sisakan untuk sarapan Arya, dia harus bekerja keras." Aku merasa pipiku memanas karena malu dan marah. "Saya lapar, Bu." "Bayi ini yang lapar," jawabku lirih. Bu Ratna melangkah maju, tangannya dengan cepat mengambil piring itu dariku. "Lapar? Minum air putih saja sana. Jangan manja. Kamu pikir biaya melahirkan itu murah? Setiap butir nasi yang kamu makan adalah uang yang keluar. Tidur, jangan buang-buang listrik dan jangan buang-buang makanan yang bukan porsimu." Malam itu aku kembali ke kamar dengan perut kosong dan air mata yang tak terbendung. Perasaan seperti pengemis di rumah sendiri membuatku semakin membulatkan tekad. Kekikiran Bu Ratna tidak hanya soal porsi makanan. Beliau mulai mengunci lemari es yang berisi bahan makanan mahal seperti daging, ikan segar, atau keju. Jika beliau memasak, dia akan menyajikan porsi makan secara individu di dapur, memastikan bahwa porsiku, si ibu hamil, adalah yang paling sedikit. Seringkali, saat kami makan bersama, Bu Ratna akan menatap piringku dengan tatapan menghakimi, seolah aku adalah lubang hitam finansial yang menyerap kekayaan keluarga. Bahkan, ketika Arya diam-diam membelikanku sekotak biskuit ibu hamil, Bu Ratna menemukannya dan menaruhnya di dalam lemari yang terkunci. "Ini tidak sehat, Risa. Manis. Nanti bayimu besar dan sulit melahirkan. Jangan cari-cari penyakit yang membuat kita keluar biaya lagi," dalihnya, padahal tujuannya jelas, mencegahku mengonsumsi makanan mahal. Aku mencoba mencari perlindungan pada Arya, suamiku. Setiap malam, aku menceritakan penderitaanku, rasa lapar dan hina yang kurasakan. Arya pasti akan memelukku, meminta maaf atas perlakuan ibunya, dan berjanji akan berbicara dengannya. Namun, janji itu selalu berakhir sia-sia. Arya adalah anak yang berbakti, tetapi juga pengecut di hadapan ibunya. Setiap kali dia mencoba berbicara, Bu Ratna akan langsung membalikkan keadaan. "Lihat, Risa. Kamu sudah membuat anakku melawan ibu kandungnya sendiri demi sepotong daging mahal. Kamu hanya tahu memboroskan." Taktik Bu Ratna selalu sama, memanipulasi emosi Arya hingga ia merasa bersalah dan menarik kembali pembelaannya. Aku mengerti, Arya berada di posisi sulit, tetapi lama-lama, aku merasa dia lebih memilih kedamaian ibunya daripada kesejahteraan janinnya sendiri. Kekecewaan padanya semakin memperkuat keputusanku untuk mandiri. Sejak saat itu, aku benar-benar mulai menjalankan rencana rahasia.
Aku tahu, jika aku pergi, aku tidak boleh kembali dengan tangan kosong. Aku harus memiliki modal yang cukup agar bisa bertahan hidup bersama bayiku di tempat yang jauh. Aku mulai mencari celah dalam sistem keuangan Bu Ratna. Bu Ratna sangat percaya diri dengan sistem pencatatannya, tetapi dia lengah terhadap teknologi. Arya dan aku memiliki rekening bersama untuk menerima sisa gaji dan menabung. Setiap ada transfer dari Arya, sebelum Bu Ratna sempat mengecek buku tabungan fisik, aku akan segera memindahkan sebagian besar uang itu ke rekening tersembunyi yang kubuka diam-diam atas namaku sendiri, di bank yang berbeda. Aku meninggalkan nominal yang kecil dan masuk akal di rekening bersama, cukup untuk meredam kecurigaan Bu Ratna saat dia mencatat. Targetku selanjutnya adalah dana persalinan. Bu Ratna menabung dana ini di sebuah celengan terkunci yang selalu ia simpan di kamar. Aku berhasil mendapatkan duplikat kunci kamar dan, dengan deg-degan, mencuri beberapa lembar uang setiap minggunya, menggantikannya dengan uang kertas pecahan kecil atau bahkan koin, berharap Bu Ratna tidak akan menghitung isi celengan itu sampai saatnya tiba. Aku juga mulai menjual beberapa perhiasan emas sederhana yang kuterima saat menikah dari ibuku, yang memang kusimpan diam-diam. Uang hasil penjualan itu kuubah menjadi kebutuhan dasar bayi dan pakaian yang kubawa sedikit demi sedikit, menyimpannya di koper usang di bawah ranjang yang kukunci rapat-rapat. Mereka ingin menghitung setiap helai nafasku, setiap butir makananku. Baiklah, aku akan menghitung setiap rupiah yang akan kubawa pergi dari rumah ini, kataku pada diri sendiri sambil mengelus perut. Perutku sudah membesar, dan waktunya semakin dekat. Rasa sakit fisik karena kurang gizi bercampur dengan kepuasan licik saat melihat uang di rekening rahasia bertambah. Aku tahu, apa yang kulakukan ini berisiko dicap sebagai istri durhaka atau menantu yang tidak tahu balas budi. Tapi, balas budi apa yang harus kuberikan pada orang yang hampir membuatku kelaparan saat aku sedang mengandung cucunya? Tidak ada. Yang ada hanyalah penyesalan yang harus kuberikan padanya nanti, penyesalan karena telah meremehkan seorang ibu yang berjuang. Aku hanya tinggal menunggu hari di mana kontraksi pertama datang, hari di mana penderitaanku di rumah ini akan berakhir, dan penderitaan Bu Ratna baru akan dimulai. 9 bulan yang terasa seperti 9 tahun akhirnya mencapai ujungnya. Aku memasuki minggu ke-38 dengan tubuh yang kelelahan dan jiwa yang dipenuhi campuran antisipasi dan dendam. Meskipun aku berhasil mendapatkan nutrisi tambahan dari simpanan rahasiaku, kehamilan ini tetap terasa berat karena stres dan lingkungan yang serba perhitungan. Kontraksi pertama datang pada dini hari, saat semua orang masih terlelap. Rasa sakit itu, meskipun hebat, diselimuti oleh perasaan lega. Inilah awal dari akhir penderitaanku di rumah ini. Arya panik saat aku membangunkannya, dan kepanikan itu menular ke Bu Ratna. Bu Ratna terbangun bukan karena khawatir pada keselamatanku, melainkan karena khawatir pada biaya rumah sakit. Sudah waktunya? Kenapa cepat sekali? Kita sudah siapkan uangnya belum? Jangan sampai ada biaya tak terduga. Risa, adalah kalimat pertama yang keluar dari mulutnya, bahkan sebelum menanyakan keadaanku. Aku hanya menarik napas dalam, membiarkan komentar itu lewat, karena fokusku kini adalah melahirkan dengan selamat dan menyelesaikan rencanaku. Di rumah sakit, Bu Ratna menunjukkan versi keramahan yang dipaksakan. Ini bukan keramahan tulus, melainkan pertunjukan bagi perawat dan dokter, serta investasi emosional untuk cucu yang akan lahir. Beliau akan mengelus tanganku di hadapan perawat, tetapi begitu kami berdua, beliau akan berbisik, "Tahan sakitnya, jangan berteriak keras-keras. Itu memalukan keluarga kita, dan kita bayar kamar kelas 3, bukan kamar pribadi yang bisa ribut." Bahkan di tengah perjuangan hidup dan mati, kekikiran dan harga dirinya tetap menjadi prioritas utama. Arya berdiri di sisiku, memegang tanganku erat, berusaha memberikan dukungan terbaiknya, tetapi wajahnya pucat, mungkin bukan hanya karena khawatir, melainkan juga karena tekanan finansial dari ibunya. Setelah berjam-jam berjuang, tangisan keras dan indah memenuhi ruangan. Bayi kami, seorang putri cantik dan sehat, lahir. Nama yang sudah kusiapkan, Anjani, kini memiliki wajah mungil yang sempurna. Saat Bu Ratna melihat cucunya, sedikit kehangatan muncul di matanya. "Cucu perempuanku," gumamnya. Untuk sesaat, aku berharap keajaiban telah terjadi, dan hati Bu Ratna yang dingin telah melunak. Namun, harapan itu hancur hanya dalam waktu 2 hari. Setelah kembali ke rumah, Bu Ratna segera mengambil alih kendali. Beliau fokus pada Anjani, tetapi bukan dengan perhatian seorang nenek yang tulus, melainkan dengan mentalitas manajer proyek. Beliau mulai mengawasi persediaan popok dan susu formula, yang tentu saja kubeli dari uang hasil penyimpanan rahasiaku, mencatat berapa kali Anjani harus disusui atau diganti popok. "Risa,
Popok jangan terlalu sering diganti kalau cuma sedikit basah. Kita harus hemat. Ini barang habis pakai, katanya tegas, padahal Anjani baru berusia beberapa hari. Puncak kekesalanku terjadi saat aku membutuhkan makanan pemulihan pasca melahirkan. Tubuhku terasa remuk, dan aku butuh nutrisi ekstra agar air susu ibu, ASI, keluar lancar. Aku hanya meminta sayur bening dengan sedikit protein. Bu Ratna menyajikan semangkuk bubur nasi polos dengan sedikit kuah bening. Protein? Sudah ada di kuah ini. Jangan boros, kamu harus cepat pulih agar bisa kembali bekerja. ASI itu kan gratis, Risa. Jangan manja terus-terusan, sindirnya. Kata-kata itu menusuk, dan aku menyadari bahwa kelahiran Anjani tidak mengubah Bu Ratna sama sekali. Anjani hanya menambah daftar pengeluaran yang harus beliau hitung dan kurangi. Keputusan final telah bulat. Aku tidak akan membesarkan anakku dalam lingkungan yang memperlakukannya dan ibunya sebagai beban finansial. Keberadaan Anjani adalah kekuatan, bukan kelemahan. Aku menghabiskan sisa minggu itu dengan menyelesaikan persiapan. Malam-malam, saat Bu Ratna terlelap dan Arya kelelahan setelah bekerja dan menjaga Anjani, aku bergerak cepat. Pertama, aku pastikan semua uang tunai yang kucuri dari celengan Bu Ratna sudah ada di dompetku. Aku juga memindahkan sisa terakhir uang dari rekening bersama ke rekening rahasiaku. Kemudian, aku menulis 2 surat. 1 surat untuk Arya, berisi rasa terima kasihku atas cintanya, tetapi juga kekecewaanku atas ketidakmampuannya melindungiku, dan janji bahwa aku akan selalu mencintainya, tetapi aku harus pergi. 1 surat lagi, yang lebih singkat dan tajam, kutinggalkan di atas meja dapur, ditujukan kepada Bu Ratna. Surat itu bukan permintaan maaf, melainkan pernyataan perang. Aku menuliskan secara singkat semua kekecewaan dan penghinaanku selama kehamilan, dan bahwa aku telah mengambil semua yang tersisa dan semua yang seharusnya menjadi hakku dan Anjani. Pada malam kepergian, Bu Ratna dan Arya tertidur lelap, kelelahan setelah hari yang panjang. Aku memeluk Anjani erat, memakaikannya pakaian hangat, dan memasukkannya ke dalam gendongan. Jantungku berdebar kencang. Aku melangkah keluar kamar. Koper berisi semua hartaku sudah menunggu di ambang pintu. Dengan 1 tarikan napas terakhir, aku melirik ke ruang tamu yang gelap, tempat Bu Ratna akan bangun besok pagi dan menemukan kekosongan yang kutinggalkan. Itu adalah momen terberat dan termudah dalam hidupku. Aku bukan lagi menantu yang lemah, melainkan seorang ibu yang melindungi anaknya. Aku membuka pintu, melangkah ke kegelapan malam yang dingin, dan menutupnya tanpa suara, meninggalkan rumah itu, meninggalkan janji-janji palsu, dan meninggalkan kekosongan finansial yang akan membuat Bu Ratna menyesal selamanya. Keesokan paginya, kekacauan dimulai dengan perlahan, lalu meledak tak terkendali. Bu Ratna, seperti biasa, adalah orang pertama yang bangun, sekitar pukul 5 pagi. Kebiasaan paginya adalah mengecek dapur dan mengatur persiapan sarapan, memastikan tidak ada yang membuang-buang air atau gas. Saat ia berjalan melewati kamar Risa dan Arya, ia merasakan keheningan yang janggal. Biasanya, tangisan halus Anjani sudah terdengar, atau setidaknya Risa sedang berusaha menyusui. Ia mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ia mendorongnya pelan. Kamar itu kosong. Mulanya, Bu Ratna berpikir Risa mungkin membawa Anjani ke teras depan atau kamar mandi. Namun, saat matanya menyapu ruangan, ia melihat kejanggalan. Koper tua yang biasanya teronggok di sudut kini hilang. Pakaian yang biasa dipakai Risa juga tidak ada di gantungan. Panik tipis mulai menjalar di hatinya, namun pikiran tentang kepergian permanen masih ditolaknya. Paling-paling dia pulang ke rumah ibunya, merajuk karena kemarin tidak kuberi ikan, pikirnya sombong. Bu Ratna bergegas membangunkan Arya. Arya, bangun. Istrimu dan anakmu tidak ada. Pasti dia marah-marah. Arya terbangun dengan linglung, namun ia segera menyadari keanehan itu. Di meja samping tempat tidur, ia menemukan lipatan kertas kecil. Surat dari Risa. Saat Arya membaca isinya, wajahnya langsung pucat pasi. Risa pergi. Ia menjelaskan bahwa ia harus melindungi Anjani dari lingkungan yang kikir dan tidak mendukung, dan bahwa ia tidak bisa lagi bertahan hidup sebagai beban finansial di rumah ini. Sementara Arya terhenyak dalam keterkejutan dan rasa bersalah, Bu Ratna sudah berjalan ke dapur, matanya mencari-cari Risa sambil mengomel. Ia menuju meja dapur, dan di sana, surat yang ditujukan untuknya tergeletak mencolok. Bu Ratna membacanya, dan raut wajahnya berubah dari marah menjadi kaget, dan akhirnya, menjadi ketakutan yang dingin. Surat Risa singkat, lugas, dan menusuk. Kepada Ibu Ratna yang terhormat.
Terima kasih atas semua pelajaran hemat yang Ibu berikan selama kehamilan saya. Saya telah belajar dengan baik. Saya pergi membawa semua yang menjadi hak saya dan anak saya. Ibu tidak akan menemukan sisa uang apapun yang selama ini Ibu awasi. Ibu tidak akan lagi repot menghitung popok Anjani atau porsi makanan saya. Sekarang, Ibu bisa berhemat dengan tenang tanpa kami. Selamat menyesal. Napas Bu Ratna tercekat. Ia melemparkan surat itu ke lantai. Tidak mungkin. Apa maksudnya semua uang? Dasar tidak tahu diuntung. Aksi balasan Risa baru saja dimulai. Bu Ratna segera berlari menuju kamarnya. Jantungnya berdebar kencang, langsung menuju celengan terkunci tempat ia menyimpan dana persalinan dan tabungan darurat keluarga. Ia memasukkan kunci, memutar, dan membuka tutupnya. Kosong. Bukan, tidak sepenuhnya kosong. Di dalamnya, ia menemukan segepok uang kertas yang sudah usang dan koin-koin receh, jauh dari jumlah ratusan ribu yang seharusnya ada. Bu Ratna memegangi kepalanya, berteriak histeris. Ia menyadari koin-koin dan kertas usang itu adalah ganti rugi yang dimasukkan Risa sedikit demi sedikit saat ia mencuri uang tunai asli. Arya! Arya! Uang kita! Tabungan melahirkan hilang. Semua hilang. Dasar perempuan tidak tahu diri, teriak Bu Ratna. Suaranya dipenuhi campuran kemarahan dan kehancuran. Arya yang menghampiri ibunya dengan mata berkaca-kaca akibat surat Risa, kini ikut terhenyak. Tidak mungkin, Bu. Dia tidak mungkin mengambil semuanya, bisiknya. Bu Ratna menarik Arya ke meja di mana buku catatan pengeluaran harian diletakkan. Bu Ratna segera menelepon bank. Beberapa menit kemudian, ia terduduk lemas. Uang di rekening bersama mereka, yang merupakan sisa gaji bulanan Arya dan tabungan jangka pendek, juga telah dikosongkan. Risa, sebelum pergi, telah memindahkan seluruh nominal ke rekening pribadinya, hanya menyisakan beberapa ribu rupiah yang dianggapnya pas untuk meredam kecurigaan saat Bu Ratna mencatat. Kekalahan Bu Ratna tidak hanya soal kehilangan cucu dan menantu, tetapi juga kerugian finansial yang sangat besar. Uang yang ia kumpulkan dengan susah payah, uang yang ia hitung dengan ketat hingga menyebabkan Risa menderita, kini lenyap. Risa telah menghitung, mengelola, dan mengambil kembali semua yang seharusnya menjadi haknya dan Anjani, meninggalkan Bu Ratna dan Arya dengan kehampaan di awal bulan. Suasana di rumah itu berubah drastis. Yang tersisa hanyalah keheningan pahit dan kemarahan Bu Ratna yang kini bercampur rasa takut. Ia menyadari bahwa kekikiran yang ia banggakan telah berbalik menghantamnya. Ia telah menanam benih penderitaan, dan kini ia menuai kerugian. Ia kehilangan cucunya yang baru lahir, ia kehilangan menantu yang bisa bekerja, dan yang paling parah bagi Bu Ratna, ia kehilangan uang. Semua karena ia terlalu perhitungan untuk membelikan makanan bergizi bagi wanita yang mengandung cucunya sendiri. Arya mencoba mencari Risa, menelepon ke semua nomor yang dikenalnya, termasuk keluarga Risa, tetapi Risa sudah memutuskan semua kontak. Ia telah pergi, meninggalkan jejak kekalahan yang menyakitkan. Bu Ratna, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa benar-benar rugi. Kerugian ini tidak bisa dikompensasi dengan mematikan lampu atau mengurangi porsi makan. Kerugian ini nyata, dan ia menyadari betapa bodohnya ia telah meremehkan seorang ibu yang didorong hingga batas kesabarannya. Penyesalan yang sesungguhnya baru saja dimulai. 2 minggu setelah kepergian Risa, rumah Bu Ratna diselimuti keheningan yang menyesakkan, jauh berbeda dari keheningan kikir yang biasa. Keheningan kali ini adalah keheningan yang dingin, akibat kekosongan. Tempat tidur bayi Anjani teronggok kosong, dan buku catatan keuangan Bu Ratna kini terasa seperti daftar kerugian yang tak tertanggungkan. Penyesalan Bu Ratna datang perlahan, menusuk lebih dalam daripada sekadar kehilangan uang. Awalnya, ia hanya diselimuti amarah dan rasa tidak percaya. Ia menyalahkan Risa, menyebutnya pencuri dan pengkhianat. Ia mendesak Arya untuk melaporkannya, tetapi Arya menolak keras. Arya tahu, Risa pergi karena perlakuan ibunya sendiri. Arya kini berjalan seperti zombie, bekerja dengan pikiran kosong dan pulang ke rumah yang terasa asing. Rasa bersalahnya sangat besar, ia gagal melindungi istri dan anaknya. Namun, kenyataan pahit segera mendera Bu Ratna. Dengan lenyapnya semua tabungan dan dana operasional bulanan, Bu Ratna dan Arya harus menghadapi kesulitan keuangan yang nyata. Mereka harus berutang pada tetangga untuk membeli kebutuhan pokok. Bu Ratna, yang selalu bangga dengan kemampuannya mengelola uang, kini harus menelan ludah dan meminta bantuan. Setiap kali ia mengeluarkan uang, ia teringat bahwa uang itu seharusnya sudah aman, bukan hasil pinjaman. Mengapa, Arya? Kenapa dia tega melakukan ini pada kita?
ratap Bu Ratna suatu malam, saat mereka hanya makan nasi dengan garam. Ibu tahu mengapa, Bu, jawab Arya, suaranya dingin dan lelah. Dia butuh protein saat hamil. Dia butuh vitamin. Dia cuma minta sedikit empati. Ibu menolaknya, ibu menghitung setiap butirnya. Ibu membuatnya merasa seperti pengemis. Dia pergi bukan hanya karena uang, Bu, tapi karena ibu membuat rumah ini jadi neraka. Kata-kata Arya seperti palu godam. Bu Ratna akhirnya mulai melihat ke belakang, bukan hanya pada buku catatannya, tetapi pada adegan-adegan yang ia ciptakan sendiri. Wajah Risa yang kelaparan saat menggerogoti tulang ayam, matanya yang memohon saat meminta susu hamil, dan bisikannya yang meminta sedikit kelonggaran. Ia menyadari, kekikiran yang ia jaga mati-matian justru berbuah kerugian yang paling mahal, kehilangan cucu pertamanya dan martabatnya. Di tempat yang jauh, Risa memulai hidup barunya. Dengan uang yang ia bawa, hasil dari perhitungan Bu Ratna yang ironisnya kini menjadi modalnya, ia menyewa kamar sederhana di kota yang berbeda. Ia mengubah uang itu menjadi investasi kecil, modal untuk memulai pekerjaan penata buku lepasnya secara penuh waktu, tanpa pengawasan dan batasan. Hidup Risa kini jauh lebih damai. Ia bisa makan apapun yang ia mau, membeli popok dan kebutuhan Anjani tanpa harus merasa bersalah atau dicatat. Anjani tumbuh sehat, tertawa ceria, dan Risa memastikan putrinya mendapatkan semua yang dibutuhkan tanpa perhitungan yang menyakitkan. Malam-malamnya diisi dengan kehangatan Anjani, bukan ketakutan akan Bu Ratna. Uang yang ia curi adalah tiketnya menuju kemerdekaan, sebuah pembayaran untuk 9 bulan penderitaan yang ia alami. Tentu saja, Arya berusaha mencari. Dia mengirim pesan, mencoba menelepon, dan bahkan sempat mencoba melacak Risa. Risa selalu membalas pesan Arya dengan singkat dan tegas. Ia mengatakan ia mencintai Arya, tetapi ia tidak akan pernah kembali selama Bu Ratna ada di rumah itu. Aku butuh waktu, Arya. Aku tidak bisa membesarkan Anjani di bawah tekanan ibumu. Kamu harus memilih. Ketika kamu sudah benar-benar bebas dari pengaruhnya, baru kita bicara, pesan Risa pada Arya. Bu Ratna, yang kini tahu bahwa penyesalan tak akan mengembalikan cucunya, mencoba berbagai cara. Ia meminta Arya meyakinkan Risa untuk kembali, menjanjikan akan berubah. Namun, Risa tidak lagi mudah percaya. Risa tahu, janji Bu Ratna didasari pada kepentingan mendapatkan kembali cucunya dan menantu yang bisa bekerja, bukan perubahan hati yang tulus. Bu Ratna kini hidup dalam penyesalan yang mendalam. Setiap kali ia menghitung uang yang tersisa, ia teringat jumlah uang yang hilang. Setiap kali ia melihat popok bekas, ia teringat popok Anjani yang kini digunakan orang lain. Ia telah memenangkan pertempuran kecil melawan pemborosan harian, tetapi ia kalah dalam perang besar melawan kasih sayang dan kemanusiaan. Kekikiran telah merenggut kebahagiaannya. Risa, sang menantu yang pelit di mata Bu Ratna, kini hidup mandiri dan bahagia. Ia telah membuktikan bahwa perhitungan paling efektif adalah perhitungan untuk keluar dari situasi toksik. Ia tidak meninggalkan uang sepeser pun, tetapi ia meninggalkan pelajaran yang tak ternilai harganya bagi Bu Ratna, bahwa manusia, terutama seorang ibu hamil dan bayinya, tidak bisa dihitung dengan nominal uang, dan harga sebuah empati jauh lebih mahal daripada seluruh tabungan Bu Ratna. Risa telah bebas, dan Bu Ratna hidup dengan penyesalan, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya demi mempertahankan kekikirannya yang bodoh.